Pernah gak sih kamu mikir kalau sebenarnya bala-bala alias bakwan sayur itu lebih jujur daripada pejabat? Kedengarannya konyol, tapi coba kita bandingkan. Pemerintah tiap bulan ngumumin angka inflasi resmi. Katanya inflasi aman, terkendali, bahkan katanya terendah se-Asia Tenggara. Tapi pas kita beli bala-bala di warung, kok ukurannya makin kecil, isinya makin miskin sayur, dan harganya makin mahal. Jadi pertanyaannya, siapa yang bohong? Bala-bala atau pejabat kita? Satu potong bala-bala itu sebenarnya miniatur ekonomi Indonesia. Ada tepung impor yang nasibnya ditentukan harga gandum dunia. Ada sayuran lokal yang harganya bisa melonjak kalau cuaca kacau atau distribusi amburadul. Ada minyak goreng yang konon melimpah karena kita produsen sawit terbesar di dunia. Tapi entah kenapa rakyat tetap harus antre pas harganya naik. Dan ada gas LPG yang katanya disubsidi tapi tetap bikin pedagang pusing setiap kali harganya naik atau barangnya nggak ada. Coba kita bikin teori baru, Indeks Bala-Bala Nasional atau IBN. Ini indeks paling sederhana sekaligus paling jujur. Caranya gampang, cukup pantau harga ukuran bala-bala di seluruh Indonesia. Kalau Rp1.000 masih dapat 2 yang tebal, IBN sehat. Kalau Rp1.000 cuman dapat 1 yang kurus, IBN kritis. Kalau bala-bala tinggal seuprit, cuma tepung gosong tanpa sayur, berarti IBN lagi darurat. Sekarang bandingin sama inflasi resmi. Katanya inflasi kita cuma 3%. Tapi kenyataannya gorengan naik 50%. Lalu pejabat bilang itu hanya inflasi musiman. Lah, kalau perut rakyat itu ikut roncongan setiap musim, gimana? Masa tiap hari kita harus nyalain musim buat jelasin harga yang naik? Kan lucu. Saya pernah ngobrol sama pedagang gorengan di Jakarta. Dia bilang, "Bang, saya udah nggak bisa lagi jualan kayak dulu. Minyak mahal, tepung naik, sayur pun ikut mahal. Kalau saya naikin harga, pembeli akan pindah ke tempat lain. Kalau saya nggak naikin, saya yang rugi." Jadi, solusinya apa? Ukuran bala-bala dikecilin. Nah, ini yang disebut inflasi warung. Harga sama, tapi isinya menyusut. Bahasa kerennya shrinkflation. Bahasa rakyatnya gorengan makin pelit. Mahasiswa kos-kosan jadi korban. Dulu dengan 10.000 bisa kenyang beli 20 gorengan. Sekarang cuma dapat 10. Mahasiswanya protes, "Bu, ini bala-balanya kok makin tipis kayak skripsi saya yang belum jadi." Pedagangnya cuma ketawa pahit. Saya ketemu ibu-ibu pedagang. Katanya kalau saya jual murah, saya bangkrut. Kalau saya jual mahal, pelanggan akan hilang. Jadi pilihannya ya main ukuran. Bala-balanya jadi kayak mainan anak-anak. Lucunya, pelanggan tetap beli. Bayangkan kalau data IBN ini benar-benar dikumpulin dari Sabang sampai Merauke. Kita bisa bikin peta ukuran bala-bala rata-rata di Jawa, di Sumatera, bahkan di Kalimantan. Kalau di Jawa rata-rata tinggal 7 cm, di Sumatera tinggal 5 cm, dan di Kalimantan tinggal 8 cm. Itu lebih gampang dipahami rakyat ketimbang inflasi inti, inflasi volatile food, inflasi energi, dan segala istilah ekonomi yang ribet. Lucunya lagi, pejabat suka bilang inflasi kita terkendali. Tapi terkendali buat siapa? Buat mereka yang belanja di supermarket ber-AC, atau buat rakyat yang tiap sore beli bala-bala di pinggir jalan? Karena kalau kita ukur pakai IBN, jawabannya jelas, inflasi rakyat sudah nggak terkendali. Bahkan saya bayangin kalau suatu hari Menteri Keuangan ngadain konferensi pers dan bilang, "Bapak-bapak, ibu-ibu, bulan ini inflasi 2,9%. Tapi berdasarkan indeks bala-bala nasional, ukuran rata-rata bala-bala di seluruh Indonesia menyusut 15%. Saya yakin berita ini bakal viral semalaman. Karena rakyat langsung paham, oh pantesan gorengan makin kecil. Kenapa saya bilang bala-bala
lebih jujur, karena bala-bala nggak bisa pencitraan. Ukurannya nggak bisa dipoles dengan kata-kata manis. Kalau kecil, ya kecil. Kalau tipis, ya tipis. Berbeda dengan pejabat yang bisa bilang ekonomi aman-aman aja, padahal rakyat lagi ngos-ngosan. Jadi lain kali sebelum kita percaya angka inflasi resmi, coba cek bala-bala di warung dekat rumah. Itu indikator paling jujur, paling membumi, dan paling susah dimanipulasi, sekaligus paling mudah dipahami oleh kita sebagai rakyat umum. Karena kalau IBN turun atau indeks harga bala-bala nasional turun, perut rakyat juga ikut turun derajat kenyangnya. Bala-bala mungkin kelihatannya sepele, tapi dia adalah simbol daya beli. Dan selama bala-bala makin kecil, kita tahu ekonomi rakyat kecil juga makin menyusut. Jadi jangan heran kalau suatu hari ada demo bukan lagi soal harga BBM atau tarif listrik, tapi soal bala-bala yang ukurannya tinggal seujung jari. Karena bagi rakyat, ekonomi bukan soal angka di layar presentasi. Ekonomi adalah soal 5.000 masih cukup nggak buat bikin anak gue kenyang. Dan jawabannya bisa kita temukan di satu potong gorengan bernama bala-bala.